Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Dwi Cahyani dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah yang telah saya buat, yang berjudul Perencanaan Pembelajaran dan Pengelolaan Kelas. Sebagai seorang guru, merencanakan pembelajaran dan pengelolaan kelas sebelum melaksanakan kelas itu penting, karena guru harus memastikan bahwa ketika pembelajaran berlangsung itu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Terkadang beberapa guru masih belum melakukan hal tersebut ketika mereka mengajar tanpa adanya persiapan dan perencanaan sebelumnya, karena mereka menganggap bahwa pekerjaan mengajar ini dilakukan secara rutin karena selalu bertemu dengan peserta didik yang karakternya hampir sama. Lalu guru tersebut mengajar sesuai materi yang dipelajari sebelumnya. Lalu guru tersebut mengajar sesuai dengan apa yang dipelajarinya tanpa memperhatikan kompetensi dari peserta didik. Perencanaan pembelajaran digunakan sebagai petunjuk bagi guru dan juga pedoman bagi siswa dan siswi. Melakukan perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas itu lebih efisien dan memberikan peluang agar lebih dikontrol untuk tercapainya tujuan tersebut. Definisi dari perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas, suatu kegiatan yang dilakukan untuk merencanakan proses belajar mengajar atau pembelajaran sesuai dengan tujuan yang ditetapkan guna mengembangkan evaluasi serta pemeliharaan situasi. Tujuan dari perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas yang pertama yaitu sebagai arahan dalam aktivitas-aktivitas siswa dan juga aktivitas mengajar guru dengan rencana yang telah ditetapkan secara sistematis. Yang kedua yaitu untuk mengetahui perkembangan belajar siswa karena materi yang akan disampaikan telah direncanakan secara rinci. Yang ketiga yaitu agar kegiatan pembelajaran dilakukan secara maksimal karena telah direncanakan sebelumnya. Yang keempat yaitu sebagai pedoman bagi guru dalam mengajar dari awal hingga akhir pembelajaran. Prinsip perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas seperti yang dikemukakan oleh Sagala meliputi yang pertama, menetapkan apa yang akan dilakukan oleh guru sesuai dengan waktu dan cara melakukannya dalam implementasi pembelajaran. Yang kedua, yaitu menetapkan pelaksanaan guna mencapai hasil yang maksimal melalui proses penentuan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, yaitu mengembangkan alternatif-alternatif sesuai dengan strategi pembelajaran. Yang keempat, yaitu mengumpulkan informasi untuk mendukung kegiatan pembelajaran, menetapkan rencana serta keputusan yang berkaitan dengan kegiatan selanjutnya yaitu manfaat. Yang pertama yaitu dapat mengarahkan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu menjabarkan kegiatan yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu memudahkan guru dalam melakukan proses belajar mengajar di dalam kelas. Yang keempat yaitu menghindari penyimpangan penggunaan waktu yang tidak efektif. Yang kelima yaitu sebagai evaluasi apakah program yang digunakan ini berhasil atau tidak. Analisis kebutuhan peserta didik. Kegiatan yang sangat penting dilakukan oleh guru sebelum mengembangkan materi dalam perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Apabila kebutuhan mendasar telah diketahui, lalu hambatan-hambatan yang akan terjadi telah diidentifikasi, pemecahan masalah telah ditentukan prioritasnya, maka kegiatan pengembangan selanjutnya terkadang tidak diperlukan lagi. Kebutuhan yang dimaksudkan yaitu kebutuhan untuk siapa? Untuk siswa atau untuk guru. Selain itu, dengan menganalisis
kebutuhan peserta didik juga sebagai langkah awal untuk menentukan tujuan pembelajaran. Penentuan tujuan pembelajaran. Nah, ini merupakan suatu langkah awal yang dilakukan sebelum melakukan suatu pembelajaran. Selanjutnya, pemilihan bahan ajar. Dalam pemilihan bahan ajar harus dilakukan secara tepat agar lebih maksimal. Penilaian hasil belajar. Kegiatan yang dilakukan guru dalam pengumpulan informasi pada capaian pembelajaran peserta didik. Implikasi perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas bagi calon guru, yaitu sebagai pedoman pokok guru ataupun calon guru yang akan melakukan kegiatan latihan dalam proses pembelajaran. Lalu dari makalah ini saya menyimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas itu penting bagi guru. Penting bagi guru dalam melakukan perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas sebelum mengajar di dalam kelas. Gunakan sebagai pedoman siswa dan siswi dan juga membantu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sebagai pedoman pokok ketika calon guru melakukan latihan mengajar sebagai seorang guru. Sekian dari penjabaran makalah yang telah saya buat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.